warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Semoga Ananda baik dan sehat selalu dan siap untuk menerima materi kita kali ini dengan Ibu di channel Desi Asmara. Jangan lupa. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang indikator negara maju dan negara berkembang serta faktor yang menyebabkan adanya negara maju dan negara berkembang di permukaan bumi. Pada materi sebelumnya, Ananda sudah membahas tentang pengertian negara maju dan negara berkembang, kelompok negara yang ada di permukaan bumi, serta ciri-ciri dari negara yang ada di permukaan bumi. Untuk indikator negara maju dan negara berkembang, tentu memiliki perbedaan yang sangat kentara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dan untuk lebih pahamnya, silakan Anda saksikan video berikut ini. Indikator negara maju dan berkembang. Dasar dijadikannya penggolongan suatu negara dalam kategori negara maju maupun negara berkembang dapat dilihat dari segi indikatornya. Untuk memahaminya, indikator itu sendiri terbagi atas dua, indikator yang bersifat kuantitatif dan indikator yang bersifat kualitatif. Bagian dari indikator kuantitatif yaitu data-data yang dapat dihitung. Contohnya, jumlah pendapatan, jumlah kepadatan penduduk, jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah persebaran penduduk, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan data atau jumlah yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, data bersifat kualitatif. Data ini bisa dicontohkan dari segi etos kerja dan pola pikir masyarakat. Yang kedua, tingkat pendidikan dari penduduk tersebut. Yang ketiga, mata pencaharian. 4. Tingkat kesehatan. 5. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat, serta banyak yang lainnya yang bersifat kualitatif. Itulah jenis indikator terbagi atas dua, kuantitatif maupun kualitatif. Sekarang kita lihat indikator suatu negara menjadi negara maju atau negara berkembang. Yang pertama, dilihat dari segi pendapatan per kapita penduduknya per tahun. Negara maju, pendapatan penduduk per kapitanya per tahun sebesar $2.000 ke atas. Contohnya, Amerika Serikat itu berada di antara $7.000 dan Inggris yaitu $5.500. Sedangkan negara berkembang, pendapatan per kapita penduduknya per tahun di bawah $2.000. Contohnya Thailand yaitu $350, India $150 per tahun. Itulah perbandingan antara indikator negara maju dan negara berkembang dari segi pendapatan penduduknya. Yang kedua, dari segi pertumbuhan penduduk. Negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, dan ini berbanding terbalik dengan negara berkembang yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. 3. Tingkat kelahiran. Kelahiran ini diistilahkan dengan fertilitas, dan tingkat kematian istilahnya mortalitas. Indikator negara maju dari segi kelahiran dan kematian memiliki tingkat kelahiran dan kematian penduduknya rendah. Negara berkembang yang tingkat kelahiran dan kematian penduduknya sangat tinggi. Ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, bisa saja dari segi kesehatan,
tingkat pendidikannya atau kesadaran dari masyarakatnya. Yang keempat, dari segi kepadatan penduduk. Untuk negara maju, jumlah dan kepadatan penduduknya cenderung rendah. Sedangkan negara berkembang, jumlah dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Yang kelima, beban tanggungan atau dependensi rasio. Beban tanggungan ini yaitu kemampuan dari usia produktif untuk menanggung beban dari usia belum produktif dan tidak produktif. Untuk negara maju, angka beban tanggungan ini sangatlah rendah, sedangkan di negara berkembang sangat tinggi. 6. Harapan hidup masyarakatnya. Di negara maju, sebagian besar harapan hidup penduduknya bisa mencapai lebih dari 60 tahun ke atas. Sedangkan untuk negara berkembang, sebagian besar harapan hidupnya penduduknya cenderung kurang dari 60 tahun ke bawah. Dan pembagian angka harapan hidup dapat diklasifikasikan atas 5. Yang pertama, sangat tinggi, itu lebih dari 70 tahun ke atas. Yang kedua, tinggi, antara umur 60 sampai 69 tahun. Yang ketiga, sedang, umur 50 sampai 59 tahun. 4. Rendah, umur 40 sampai 49 tahun. Dan angka harapan hidup yang paling rendah atau sangat rendah kurang dari 39 tahun. 7. Indikator dari negara maju dan negara berkembang. Dari segi struktur mata pencarian penduduknya. Mata pencarian penduduk di negara maju cenderung di bidang industri dan jasa, baik itu industri galangan kapal, lokomotif, dan pesawat terbang. Sedangkan di negara berkembang, mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah petani, dan pada umumnya penggunaan lahan untuk pertanian masih sangat luas, sehingga ketergantungan pendapatan sangat bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi di negara dan maju bisa kita lihat yang pertama dari segi sumber daya alam. Sumber daya alam di negara maju cenderung lebih sedikit apabila kita bandingkan dengan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan sangat banyak. Yang kedua, dari segi akumulasi modal. Di negara maju memiliki modal yang sangat kuat, dan ini berbanding terbalik dengan negara berkembang yang memiliki modal yang sangat sedikit. 3. Dari segi sumber daya manusianya. Di negara maju, sumber daya manusia sangat sedikit sebagai tenaga kerja, tapi banyak sebagai tenaga ahli. Jadi, ahli pikir paling banyak di negara maju. Sedangkan di negara berkembang, sumber daya manusianya masih banyak diperuntukkan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai tenaga ahli. Dan untuk pengelolaan sumber daya alam masih sangat minim karena kurangnya sumber daya manusia. Oke, itulah indikator negara maju dan negara berkembang yang ada di permukaan bumi, sehingga dijadikannya suatu negara menjadi negara maju dan negara berkembang berdasarkan video yang sudah Ananda tonton tadi. Dan apakah faktor yang mempengaruhi terhadap negara maju dan negara berkembang di permukaan bumi? Yang pertama, bisa dilihat dari faktor jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk di suatu negara. Semakin tinggi jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk di suatu negara dikategorikan sebagai negara maju.
Dan sebaliknya, semakin rendah pertumbuhan suatu negara dari segi jumlah penduduknya, maka negara ini dikategorikan sebagai negara berkembang. Yang kedua, stabilitas, pertahanan, keamanan, ekonomi, politik, serta yang lainnya itu juga mempengaruhi terhadap disebut sebagai suatu negara maju atau negara berkembang. Dan yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan internasional ini, baik itu hubungan bilateral maupun hubungan internasional. Semakin tinggi hubungan antar negara, maka negara ini bisa dikategorikan sebagai negara maju. Sedangkan kalau hubungan antar negara dengan negara lainnya sangat sedikit, ini dikategorikan sebagai negara berkembang. Itulah 3 faktor yang mempengaruhi terhadap negara maju atau negara berkembang yang ada di permukaan bumi kita. Dan apa dampak ekonomi suatu negara terhadap pembangunan suatu negara? Kita lihat nanti dari segi dampak dan manfaatnya. Dampak dan manfaat dari ekonomi pembangunan di negara berkembang nanti ada 2, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama, dampak positif pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu adanya melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan. Akibatnya, adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. 4. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Dan yang terakhir, dampak positif pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi menuntut peningkatan dari kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan ekonomi, yang pertama adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. 2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dan terakhir, hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Itulah materi kita kali ini tentang indikator negara maju, negara berkembang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terhadap maju atau berkembangnya suatu negara, serta dampak dan manfaat ekonomi pembangunan suatu negara. Dan untuk lebih pahamnya, silakan Ananda lakukan latihan berikut ini. Cukup sekian materi kita kali ini. Semoga tentang negara maju dan negara berkembang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa materi berikutnya di video selanjutnya.